Ketika seorang wanita berbagi masalahnya dengan Anda, apa sebenarnya maksud di balik itu? Apakah dia hanya ingin melampiaskan perasaannya? Apakah dia mencari solusi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Dalam video ini, kita akan membahas makna mendalam di balik pengakuannya, membedah lapisan demi lapisan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan menjelajahi bagaimana memahami perjuangannya, dengan panduan dari prinsip-prinsip stoik yang abadi, dapat membantu Anda menjadi bukan hanya pasangan yang lebih baik, tetapi juga pria yang lebih bijaksana. Ini bukan hanya tentang hubungan, melainkan tentang membangun kecerdasan emosional, memperkuat koneksi, dan melatih seni kehadiran. Di akhir video ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kebutuhannya dan peran Anda, bersama dengan tips praktis untuk menghadapi momen-momen seperti ini dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Mari kita mulai. Nomor 1. Dia percaya pada Anda untuk menjadi tempatnya berbagi. Ketika seorang wanita membuka diri tentang perjuangannya, itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembarangan. Itu adalah sinyal mendalam dari kepercayaan. Kerentanan bukanlah sesuatu yang mudah ditunjukkan oleh seseorang, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang membuatnya merasa aman secara emosional. Pikirkanlah, seberapa sering Anda berbagi rasa takut atau tantangan Anda kepada sembarang orang. Hal itu membutuhkan keberanian dan keyakinan mendalam bahwa orang di sisi lain tidak akan meremehkan atau menyalahgunakan perasaan Anda. Ketika dia memilih untuk berbagi pikiran terdalamnya dengan Anda, pada dasarnya dia sedang berkata, "Aku percaya padamu dengan bagian diriku yang tak aku tunjukkan pada dunia." Seperti yang pernah dikatakan Epictetus, kita tidak dapat mengendalikan emosi orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Dan inilah yang perlu Anda lakukan saat dia membuka dirinya. Peran Anda bukan untuk langsung melompat dan memperbaiki masalahnya, mengabaikan emosinya, atau merasa kewalahan oleh itu. Peran Anda adalah menjadi kehadiran yang tenang dan stabil, tempat dia dapat bersandar, bagaikan batu karang di tengah badai. Bayangkan sebuah situasi. Dia mengalami hari yang berat. Mungkin bosnya mengkritik pekerjaannya secara tidak adil, atau dia merasa tidak dihargai oleh timnya. Dia pulang ke rumah, duduk, dan mulai mencurahkan apa yang membebaninya. Pada saat itu, Anda memiliki pilihan. Anda bisa melakukan apa yang banyak orang lakukan, seperti menyela dengan saran, "Kamu harus berhenti saja dari pekerjaan itu," atau mengatakan sesuatu yang meremehkan, "Ah, itu kan bukan masalah besar." Atau, Anda bisa memilih pendekatan yang berbeda, pendekatan yang berakar pada prinsip stoik dan kecerdasan emosional. Sebagai gantinya, Anda menarik napas dalam-dalam, membuat kontak mata, dan berkata, "Aku di sini untukmu." Itu pasti sangat melelahkan. Ceritakan lebih banyak, tanpa saran, tanpa penilaian, hanya mendengarkan. Respon sederhana ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu menunjukkan padanya bahwa Anda menghargai perasaannya, bahwa Anda bersedia berbagi beban emosional yang dia pikul, meskipun hanya untuk sesaat. Marcus Aurelius pernah menasihati, bersikaplah toleran terhadap orang lain dan tegas terhadap diri sendiri. Dalam konteks ini, bersikap toleran berarti memberinya ruang untuk mengekspresikan dirinya tanpa penilaian atau gangguan. Bersikap tegas terhadap diri sendiri berarti menahan dorongan untuk langsung menyelesaikan masalahnya atau mengabaikan emosinya. Sebaliknya, Anda melatih disiplin diri, tetap hadir dan memperhatikannya, bahkan ketika lebih mudah untuk mengabaikan atau merespons dengan solusi cepat. Momen kerentanan adalah hadiah. Momen-momen seperti ini adalah hadiah, kesempatan untuk memperdalam kepercayaan dan koneksi antara Anda berdua. Ini bukan hanya sesi curahan hati, ini adalah undangan bagi Anda untuk tampil sebagai pasangan yang dia butuhkan. Dan inilah keindahannya, Anda tidak harus memiliki semua jawaban. Anda tidak harus memperbaiki semua masalahnya. Yang paling penting adalah dia merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Seiring waktu, tindakan-tindakan kecil kehadiran emosional ini akan mengubah hubungan Anda. Dia akan tahu bahwa dia dapat mengandalkan Anda, bukan karena Anda memiliki semua solusi, tetapi karena Anda membuatnya merasa aman, dihargai, dan diperhatikan. Di dunia di mana banyak orang terlalu sibuk atau terganggu, menjadi pasangan yang stabil dan penuh perhatian seperti ini akan membuat Anda menonjol dengan cara terbaik. Jadi, lain kali dia membuka dirinya, luangkan waktu untuk menghargai kepercayaan yang dia berikan kepada Anda. Tanggapi bukan dengan solusi, tetapi dengan kehadiran Anda. Biarkan sikap tenang dan empati Anda menjadi penenang yang dia butuhkan.
Dengan melakukan ini, Anda akan membangun hubungan yang didasari pada kepercayaan, rasa hormat, dan kedekatan emosional, hubungan yang mencerminkan kebijaksanaan abadi stoik dan kekuatan untuk saling hadir satu sama lain. Nomor 2. Dia mencari koneksi, bukan solusi. Mari kita bahas sesuatu yang sering kali luput dari perhatian, insting alami kita untuk memperbaiki segala sesuatu. Ini wajar, terutama jika Anda sangat peduli pada seseorang. Ketika dia datang kepada Anda dengan masalah atau sesuatu yang mengganggunya, pikiran Anda mungkin langsung melompat ke mode solusi. Anda mulai berpikir, bagaimana saya bisa memperbaikinya? Nasihat apa yang bisa saya berikan? Tindakan apa yang harus saya ambil untuk membuat ini lebih baik? Namun, inilah kenyataannya, sebagian besar waktu, dia tidak mencari solusi. Dia mencari koneksi. Dia ingin merasa dilihat dan didengar. Ketika seorang wanita berbagi perjuangannya dengan Anda, itu bukanlah undangan untuk menyelesaikan hidupnya. Itu adalah undangan untuk memasuki dunia emosinya dan hadir bersamanya. Bayangkan sebuah situasi, dia pulang ke rumah setelah hari yang panjang dan berkata bahwa dia merasa kewalahan dengan semua hal yang harus dia tangani. Karena Anda peduli, Anda langsung mengatakan sesuatu seperti, mungkin kamu harus mulai berkata tidak pada beberapa hal. Meskipun niat Anda baik, apa yang mungkin dia dengar adalah, apakah dia pikir aku tidak bisa mengatasinya? Apakah dia mengabaikan perasaanku? Padahal yang sebenarnya dia inginkan adalah Anda duduk bersamanya dalam emosinya, mengakui perasaannya, dan memberitahunya bahwa dia tidak sendirian. Anda bisa berkata, wah, itu pasti sangat melelahkan. Aku benar-benar menyesal kamu harus melewati ini hari ini. Aku di sini untukmu. Lihat perbedaannya. Anda tidak mengambil alih atau buru-buru memperbaiki masalahnya. Anda hanya hadir. Marcus Aurelius sering mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dalam situasi ini, Anda tidak dapat mengendalikan keadaan eksternal yang dia hadapi, beban kerjanya atau keputusannya. Semua itu adalah hal yang harus dia navigasikan sendiri. Yang dapat Anda kendalikan adalah respons Anda. Alih-alih mencoba mengelola atau memperbaiki situasinya, fokuslah menjadi kehadiran yang mendukung dan stabil. Bagaimana melakukannya dalam praktik? Semua dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan menghargai pikirannya. Misalnya, bagaimana perasaanmu tentang itu? Apa bagian tersulit dari semua ini untukmu? Menurutmu, apa yang paling bisa membantumu saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mengambil alih otonominya, melainkan menonjolkannya. Anda tidak datang untuk menyelamatkannya, tetapi menunjukkan bahwa Anda percaya pada kemampuannya untuk menangani situasi itu, sambil juga memberitahu dia bahwa Anda ada di sana untuknya. Ini bukan berarti Anda tidak boleh memberikan saran sama sekali. Akan ada saat-saat ketika dia memang ingin masukan Anda. Tetapi kuncinya adalah mendengarkan terlebih dahulu. Perhatikan isyaratnya, jika dia mencari solusi, dia akan memberi tahu Anda. Namun, lebih sering daripada tidak, dia hanya ingin seseorang yang bersedia hadir untuk menampung emosinya, untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa merasakan apa yang dia rasakan, dan bahwa dia tidak sendirian. Koneksi bukan solusi. Jadi, lain kali dia berbagi sesuatu yang pribadi atau sulit, tahan dorongan untuk langsung memberikan rencana. Ambil napas dalam-dalam, tatap matanya, dan katakan, aku di sini untukmu. Karena kadang-kadang, hal terbaik yang dapat Anda lakukan bukanlah menyelesaikan masalahnya, tetapi mengingatkannya bahwa dia tidak harus menghadapinya sendirian. Koneksi adalah tentang kehadiran, bukan tentang performa. Ini adalah cara Anda menunjukkan bahwa tidak peduli apa yang dia lalui, Anda ada di sana, bukan sebagai seseorang yang memperbaiki segalanya, tetapi sebagai pasangannya. Dan inilah yang benar-benar memperkuat sebuah hubungan. Apa pendapat Anda? Renungkan sejenak. Kapan terakhir kali seseorang hanya mendengarkan Anda, tanpa memberikan nasihat, tanpa mencoba memperbaiki apapun, hanya hadir? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Bagikan wawasan Anda di komentar atau jika ini selaras dengan Anda, ketik di kolom komentar, koneksi di atas solusi. Mari kita buka ruang diskusi. Nomor 3. Dia menghargai rasa aman secara emosional. Ketika seorang wanita membuka diri kepada Anda tentang perjuangannya, frustrasinya, atau bahkan rasa tidak amannya, dia sedang menawarkan sesuatu yang sangat rentan. Dia menunjukkan bahwa dia cukup percaya pada Anda untuk berbagi bagian-bagian hidupnya yang mungkin terasa mentah atau berantakan.
Ini bukanlah hal yang sepele, ini adalah tanda langka dan indah bahwa dia merasa aman bersama Anda. Pikirkanlah, seberapa sering Anda menceritakan sesuatu yang pribadi kepada seseorang yang membuat Anda merasa dihakimi, diabaikan, atau tidak dipahami. Kemungkinan besar, hampir tidak pernah. Secara alami, manusia cenderung menjaga emosi mereka di sekitar orang-orang yang tidak mereka percayai. Jadi, jika dia membiarkan Anda masuk, itu berarti dia melihat sesuatu dalam diri Anda, kehadiran yang stabil, tempat perlindungan yang aman. Rasa aman adalah dasar koneksi yang bermakna. Ketika dia merasakan hal ini bersama Anda, itu adalah hadiah yang patut dihargai dan dilindungi. Inilah saatnya kebijaksanaan stoik memainkan perannya, khususnya praktik temperance, menjaga emosi tetap seimbang, tenang, dan stabil. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan, tetapi tentang mengelola cara Anda merespons. Ketika Anda tetap tenang, terutama dalam momen-momen yang penuh emosi, Anda menciptakan suasana di mana dia merasa aman untuk mengekspresikan dirinya. Keteguhan Anda menyampaikan bahwa apapun yang dia alami, Anda ada di sana, bukan sebagai seseorang yang akan menghakimi atau memperbaikinya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mendengarkan dan mendukung. Bayangkan sebuah situasi, dia merasa kesal dengan masalah yang terus berulang dengan anggota keluarganya. Mungkin saudaranya terus meremehkan usahanya, atau orang tuanya tidak menghormati batasannya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk berbagi ini dengan Anda, tetapi di dalam dirinya, ada kekhawatiran, apakah Anda akan menganggap dia terlalu dramatis? Apakah Anda akan mengabaikan perasaannya? Inilah momen Anda untuk menunjukkan apa arti rasa aman secara emosional. Alih-alih bereaksi dengan tidak sabar atau langsung mencoba menyelesaikan masalahnya, Anda menarik napas dalam-dalam, tetap tenang, dan berkata, "Aku bisa mengerti mengapa itu membuatmu kesal. Sangat masuk akal kalau kamu merasa seperti ini. Terima kasih sudah mempercayai aku untuk berbagi hal ini. Apa yang telah Anda lakukan? Anda telah menvalidasi perasaannya tanpa langsung mengambil kesimpulan atau menawarkan solusi. Anda menunjukkan padanya bahwa emosinya bukan beban bagi Anda, tetapi sesuatu yang Anda hargai dan hormati. Dengan melakukan itu, Anda memperkuat gagasan bahwa dia bisa menurunkan pertahanannya di sekitar Anda, bahwa dia aman untuk menjadi dirinya yang sebenarnya tanpa rasa takut dihakimi. Mengapa ini penting untuk Anda juga? Stabilitas emosional bukan hanya tentang menciptakan ruang aman untuknya. Ini tentang membangun sesuatu yang bermakna untuk kalian berdua. Ketika dia tahu dia bisa mengandalkan Anda untuk tetap teguh, bahkan ketika emosi sedang memuncak, itu memperdalam kepercayaan antara kalian. Ini menunjukkan padanya bahwa Anda bukan tipe orang yang merasa kewalahan atau mundur ketika keadaan menjadi sulit. Sebaliknya, Anda adalah seseorang yang menghadapi tantangan dengan ketahanan dan ketenangan, kualitas langka di dunia saat ini. Anda mungkin tidak bisa mengubah dinamika keluarganya, dan Anda tidak bisa menghapus tantangan yang dia hadapi. Tetapi Anda bisa mengendalikan cara Anda merespons. Dengan tetap tenang dan hadir, Anda memberinya sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar nasihat. Anda memberinya keyakinan bahwa dia tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Anda bukan sekadar pendengar, Anda adalah pasangan yang dapat dia andalkan saat semuanya terasa berat. Rasa aman emosional adalah upaya yang konsisten. Menciptakan rasa aman emosional bukanlah tindakan sekali waktu, ini adalah upaya yang konsisten. Dan ketika Anda mendekatinya dengan pikiran yang tenang dan hati yang terbuka, Anda tidak hanya menjadi pasangan yang baik. Anda menjadi seseorang yang mengangkat kualitas setiap hubungan yang Anda jalani. Nomor 4. Dia menguji kedalaman karakter Anda. Terkadang, ketika seorang wanita berbagi tentang perjuangannya, dia sebenarnya sedang menguji kemampuan Anda menghadapi tekanan emosional. Bisakah Anda menangani tekanan ini? Bisakah Anda menghadapi kompleksitas? Bisakah Anda tetap berdiri kokoh di tengah badai kehidupan? Momen-momen ini bukan sekadar percakapan biasa, ini adalah jendela untuk melihat siapa diri Anda. Dia tidak mencari kesempurnaan, dia mencari kehadiran. Cara Anda merespons berbicara banyak tentang siapa Anda dan apakah Anda adalah seseorang yang benar-benar bisa dia andalkan. Ketenangan adalah kunci. Kaum Stoik memahami betapa pentingnya menjaga ketenangan di tengah tantangan. Seneca pernah berkata, obat terbaik untuk kemarahan adalah penundaan. Apa artinya ini bagi Anda? Ketika dia mengangkat topik sensitif, terutama yang penuh emosi, wajar jika Anda merasa dorongan untuk bereaksi langsung. Mungkin Anda merasa bingung, defensif, atau bahkan kewalahan.
Namun, kuncinya adalah berhenti sejenak, menahan diri dari reaksi spontan. Dalam jeda itulah letak kekuatan Anda. Disitulah Anda menunjukkan bahwa Anda tidak sekadar bereaksi, tetapi benar-benar mendengarkan dan memproses apa yang dia sampaikan. Bayangkan sebuah situasi. Dia menceritakan kesalahan yang dia buat di masa lalu, sesuatu yang membuatnya merasa malu. Ceritanya mentah, penuh kerentanan, dan butuh keberanian besar untuk membagikannya kepada Anda. Jika Anda merespons dengan acuh tak acuh, seperti, "Kenapa kamu bahkan memberitahuku ini?" Atau bereaksi keras, seperti, "Itu benar-benar parah," dia mungkin merasa dihakimi atau tidak aman. Saat itu juga, dia mungkin menutup diri, dan Anda kehilangan kesempatan untuk memperdalam koneksi Anda. Sekarang bayangkan skenario yang berbeda. Anda mengambil napas dalam-dalam. Anda mendekat, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Anda mendengarkan, tanpa menyela. Setelah dia selesai berbicara, Anda berkata, "Kedengarannya itu benar-benar sulit untukmu. Terima kasih sudah mempercayai aku untuk membagikan hal ini." Atau mungkin Anda bertanya, "Bagaimana perasaanmu tentang itu sekarang? Apakah itu sering ada di pikiranmu belakangan ini?" Dengan kata-kata sederhana ini, Anda menciptakan ruang aman di mana dia merasa didengar, dihormati, dan dihargai. Jadi batu karang yang kokoh. Inilah saat kebijaksanaan Marcus Aurelius bersinar. Dia menulis, "Jadilah seperti batu karang yang terus dihantam gelombang. Batu itu tetap tak tergoyahkan, dan lautan yang bergemuruh menjadi tenang di sekitarnya." Itulah yang dia cari, bukan seseorang yang memiliki semua jawaban, tetapi seseorang yang tetap kokoh ketika emosi sedang bergolak. Pendekatan stoik di sini bukan tentang menekan perasaan Anda sendiri atau bersikap tidak peduli. Ini tentang menjadi kokoh. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa Anda bisa menghadapi tantangan hidup, baik milik Anda maupun miliknya, dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Ketika Anda mewujudkan kekuatan semacam ini, dia tidak hanya akan merasa lebih aman bersama Anda, tetapi dia juga akan melihat Anda sebagai seseorang yang bisa dia percayai sepenuhnya. Tanggapi dengan kesabaran dan empati. Jadi, lain kali dia membuka diri tentang sesuatu yang rentan, jangan terburu-buru merespons. Ambil momen untuk merenung. Dengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi apa yang sebenarnya dia coba bagikan. Ingat, momen-momen ini adalah tempat di mana karakter Anda diuji. Hadapilah dengan kesabaran, empati, dan kekuatan. Dalam momen-momen seperti ini, Anda menunjukkan padanya bahwa Anda bukan hanya pasangan, tetapi batu karang yang bisa diandalkan apapun badai kehidupan yang datang. Refleksi untuk Anda, bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda merasa diuji, bukan hanya dalam kata-kata Anda tetapi dalam kedalaman karakter Anda? Bagaimana Anda merespons? Bagikan kisah Anda di kolom komentar atau cukup tuliskan, "Aku memilih untuk menjadi kokoh seperti batu karang." Perspektif Anda mungkin bisa menginspirasi orang lain yang sedang menjalani perjalanan mereka sendiri. Nomor 5. Dia ingin didengar. Ketika dia berbicara, itu bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan begitu saja. Dia sedang berbagi dunianya dengan Anda, pemikirannya, perasaannya, mimpinya, dan terkadang juga kekhawatirannya. Yang dia inginkan lebih dari segalanya dalam momen-momen itu adalah merasa benar-benar didengar. Bukan mendengar sambil lalu, seperti ketika Anda mengangguk-angguk sementara pikiran Anda sudah memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya, atau lebih buruk lagi, ketika Anda sedang scrolling di ponsel. Tidak, dia menginginkan jenis mendengar yang membuatnya merasa bahwa saat itu, tidak ada hal lain yang lebih penting selain apa yang dia katakan. Mendengar dengan hati dan kehadiran penuh. Pikirkan nasihat abadi dari Epictetus, "Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Para stoik menekankan pentingnya mengendalikan diri dan hadir sepenuhnya dalam momen. Ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda sedang mempraktikkan keduanya. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda menghargai perspektifnya lebih dari dorongan untuk menyela. Bayangkan situasi ini. Dia pulang setelah hari yang panjang dan mulai berbicara tentang pengalaman frustrasinya di tempat kerja. Naluri Anda mungkin ingin langsung memberikan solusi. Tapi kali ini, berhentilah. Letakkan ponsel Anda, matikan TV, dan dengarkan saja. Lakukan kontak mata. Tindakan kecil ini saja sudah menunjukkan bahwa dia memiliki perhatian penuh Anda. Saat dia berbicara, angguklah atau berikan tanda bahwa Anda mendengarkan, seperti, "Aku mengerti maksudmu," atau "Pasti itu berat untukmu."
Lalu, ketika dia selesai, coba katakan sesuatu seperti, "Jadi, kamu merasa kesal karena usahamu tidak dihargai, benar?" Dengan mencerminkan perasaannya dalam kata-kata Anda sendiri, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan tetapi juga memahami apa yang dia rasakan. Di sini letak keajaibannya. Ketika Anda mendengarkan dengan cara seperti ini, Anda menciptakan ruang aman untuknya, ruang di mana dia merasa dilihat, dihargai, dan dipahami. Dan inilah keindahannya, ketika dia merasa didengar, dia akan lebih mungkin untuk membuka diri, mempercayai Anda, dan berbagi lebih banyak tentang dirinya dengan Anda. Mendengar adalah kendali Anda. Para Stoik akan mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Mendengarkan, benar-benar mendengarkan, sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Anda tidak bisa mengendalikan perasaannya atau menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi, tetapi Anda bisa mengendalikan seberapa hadir Anda ketika dia membutuhkan Anda. Jadilah hadir, jangan terburu-buru. Jadi, lain kali dia mulai berbagi, tahanlah keinginan untuk multitasking atau terburu-buru memberikan solusi. Ambillah napas, pusatkan diri Anda, dan hadir sepenuhnya. Karena didengar bukan hanya sebuah gestur baik, tetapi cara untuk menunjukkan padanya bahwa dia benar-benar berarti bagi Anda. Nomor 6. Dia sedang membuka dunia batinnya. Ketika seorang wanita membuka diri kepada Anda tentang masalahnya, itu bukan sekadar membahas isu tertentu yang sedang dihadapinya. Dia sedang memberi Anda kesempatan untuk melihat dunia batinnya, ketakutannya, impiannya, prioritasnya, dan cara dia memahami kompleksitas hidup. Momen seperti ini sangat berharga, dan bagaimana Anda merespons bisa menentukan seberapa dalam hubungan Anda berkembang. Momen berharga untuk memahami. Pikirkan kutipan dari Marcus Aurelius, apa yang merugikan sarang, merugikan lebah. Dalam hubungan, memahami dunia batinnya adalah kunci untuk merawat koneksi yang Anda miliki. Masalah-masalah yang dia bagikan, meskipun terlihat kecil pada awalnya, seringkali menjadi jendela untuk memahami nilai-nilai yang lebih dalam dan kerentanannya yang tak terucap. Misalnya, dia mengeluhkan rekan kerja yang selalu menyela saat rapat. Sekilas, ini mungkin tampak seperti gangguan biasa di tempat kerja. Namun, lebih dari itu, ini bisa mencerminkan kebutuhannya akan rasa hormat dan pengakuan, sebuah nilai inti yang memengaruhi cara dia memandang dirinya sendiri dan orang lain. Jika Anda mengabaikannya sebagai sekadar drama di kantor, Anda kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang benar-benar penting baginya. Prinsip Stoik, empati. Stoik mengajarkan kita untuk melihat melampaui hal-hal yang tampak di permukaan, untuk memahami situasi dari sudut pandang orang lain. Alih-alih mengabaikan kekhawatirannya atau terlalu cepat mencoba menyelesaikan masalah, luangkan waktu untuk mendengarkan dengan mendalam. Tanyakan pada diri Anda, apa arti ini baginya? Apa yang hal ini ungkapkan tentang nilai-nilainya atau pergumulannya? Ketika Anda mendekati percakapan seperti ini dengan rasa ingin tahu dan kesabaran, Anda tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami esensi siapa dirinya. Pemahaman semacam ini menciptakan kepercayaan dan keintiman yang mendalam. Membangun koneksi lebih dalam. Setelah dia berbagi, renungkan bagaimana kekhawatirannya selaras dengan nilai-nilai Anda. Apakah pandangan dunianya sejalan dengan pandangan Anda? Jika rasa hormat dan pengakuan penting baginya, apakah ini juga kualitas yang Anda miliki dalam hidup Anda sendiri? Hubungan akan berkembang ketika ada keselarasan, tidak hanya di permukaan tetapi juga dalam nilai-nilai yang mendasari tindakan Anda. Menghargai setiap momen. Jadi, lain kali dia membuka diri, jangan anggap itu sebagai sesi curhat biasa. Sadari bahwa ini adalah kesempatan langka dan berharga untuk terhubung lebih dalam. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda melihat, mendengar, dan memahami dirinya, Anda tidak hanya mendukungnya, tetapi juga memperkuat ikatan antara Anda berdua, satu percakapan otentik pada satu waktu. Ingatlah, setiap jendela ke dunia batinnya adalah peluang untuk membangun sesuatu yang mendalam. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami momen seperti ini, ketika seseorang membuka diri dan mengungkapkan lebih dari sekadar masalah di permukaan? Renungkan bagaimana Anda merespons dalam situasi tersebut. Apakah Anda memanfaatkan kesempatan untuk memahami mereka lebih dalam, atau ada sesuatu yang Anda harap bisa lakukan dengan lebih baik? Hubungan dibangun dari momen-momen kecil namun signifikan seperti ini. Tinggalkan komentar dengan pemikiran Anda atau cukup tulis, "Saya akan mendengar dengan mendalam dan merespons dengan empati."
Mari kita teruskan percakapan ini dan tumbuh bersama dalam cara kita memelihara pemahaman dan koneksi. Nomor 7. Dia secara tidak langsung menunjukkan apa yang penting baginya. Pernahkah Anda menyadari betapa banyak yang dia ungkapkan tentang dirinya melalui percakapan sehari-hari? Setiap kali dia berbagi frustrasi, kekhawatiran, atau impian, dia sebenarnya memberikan Anda gambaran tentang dunia batinnya. Apakah itu konflik di tempat kerja, stres tentang seorang teman, atau kekhawatiran tentang masa depan, momen-momen ini bukanlah keluhan acak. Mereka mencerminkan apa yang dia nilai dan prioritaskan dalam hidup. Misalnya, ketika dia berbicara tentang proyek menantang di tempat kerja, mungkin itu bukan hanya tentang pekerjaannya semata. Itu bisa berarti dia menghargai ambisi, pertumbuhan pribadi, atau bahkan stabilitas yang dibawa karirnya. Jika dia kecewa dengan seorang teman yang mengecewakannya, itu bisa menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam hubungannya. Prinsip Stoik, melihat lebih dalam. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa menjadi berwarna oleh pikiran-pikirannya. Kekhawatiran dan kebahagiaannya adalah seperti sapuan kuas yang melukis gambaran tentang apa yang paling penting baginya. Tugas Anda bukanlah menilai atau mengabaikan kekhawatirannya, tetapi mengamati dan belajar darinya. Tanyakan pada diri Anda, apakah nilai-nilainya selaras dengan nilai-nilai saya? Apakah kami sejalan dalam apa yang kami anggap penting? Memahami apa yang penting baginya juga membantu Anda menjadi pasangan yang lebih baik. Mengambil langkah praktis. Jika dia stres tentang keluarganya, Anda bisa menunjukkan bahwa Anda peduli dengan bertanya tentang keadaan keluarganya atau menawarkan dukungan saat masa-masa sulit. Jika karirnya menjadi fokus utama, dorongan atau kesediaan Anda untuk merayakan pencapaiannya bisa sangat berarti baginya. Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan atau berpikir Anda sudah tahu segalanya. Tetaplah penasaran. Ajukan pertanyaan yang mendalam seperti, apa yang membuat situasi ini terasa paling menantang untukmu? Atau, mengapa menurutmu ini begitu memengaruhimu? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar ingin memahami dirinya, bukan hanya memberikan dukungan di permukaan. Dengan pendekatan yang penuh empati dan rasa ingin tahu, Anda menciptakan ruang yang aman baginya untuk membuka diri. Ini memperdalam hubungan Anda dan membangun kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan yang kuat. Nomor 8. Dia mengundang Anda untuk hadir sepenuhnya. Mari kita bahas sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata, jenis koneksi yang membangun kepercayaan dan meninggalkan kesan yang mendalam. Ketika seorang wanita membuka diri tentang perjuangannya, itu bukan sekadar percakapan. Itu adalah undangan. Dia meminta Anda untuk masuk ke dunianya dan benar-benar hadir untuknya. Di masa di mana gangguan ada di mana-mana, perhatian penuh Anda adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa Anda berikan. Bayangkan ini, Anda sedang berbicara, dan dia mulai berbagi sesuatu yang pribadi, hari buruk di tempat kerja, ketakutan yang mengganggu, atau kenangan masa kecil. Inilah momen Anda. Letakkan ponsel Anda, matikan TV, dan arahkan fokus Anda sepenuhnya padanya. Prinsip Stoik, kehadiran penuh. Marcus Aurelius pernah menulis, konsentrasikan setiap menit pada apa yang ada di depan Anda dengan keseriusan dan ketulusan yang tulus. Dalam hal ini, apa yang ada di depan Anda adalah dirinya, orang yang mempercayai Anda untuk masuk ke dalam pikirannya. Saat dia berbicara, tugas Anda bukanlah segera menyelesaikan masalah atau memberikan solusi cepat. Tugas Anda adalah benar-benar mendengarkan. Hindari gangguan, lakukan kontak mata, dan berikan tanggapan seperti, itu pasti sulit, atau, aku mengerti mengapa kamu merasa seperti itu. Membangun kepercayaan dan koneksi. Saat dia melihat bahwa Anda mampu memberikan perhatian penuh, dia akan merasa lebih aman bersama Anda. Dia akan tahu bahwa Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang benar-benar menghargainya. Kehadiran ini tidak hanya memperkuat hubungan Anda tetapi juga membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih sadar, sabar, dan penuh empati. Bagaimana dengan Anda? Apa yang paling menarik bagi Anda tentang pentingnya kehadiran dalam hubungan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar atau cukup tulis, saya memilih untuk hadir sepenuhnya. Suara Anda penting, dan wawasan Anda dapat menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka menuju hubungan yang lebih dalam. Mari teruskan percakapan ini dan tumbuh bersama. Nomor 9. Dia sedang mengajarkan kesabaran emosional. Menavigasi emosinya seringkali bukanlah hal yang sederhana. Ada kalanya perjuangannya terasa berulang atau bahkan membingungkan, dan Anda mungkin bertanya-tanya mengapa topik yang sama terus muncul.
Namun, momen-momen ini jauh lebih berharga daripada yang Anda pikirkan. Mereka adalah peluang untuk tumbuh, mengajarkan Anda salah satu keterampilan paling penting dalam hubungan apapun, kesabaran emosional. Seneca pernah menulis, kesabaran adalah teman dari kebijaksanaan. Dalam hubungan, prinsip stoik ini menjadi cahaya penuntun Anda. Ketika Anda memilih untuk menahan dorongan untuk bereaksi tergesa-gesa, menghentikan percakapan, atau mengabaikan kekhawatirannya, Anda tidak hanya menjaga kedamaian, tetapi juga menumbuhkan kebijaksanaan. Apa itu kesabaran emosional? Kesabaran emosional berarti menciptakan ruang di mana dia merasa aman untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya tanpa rasa takut akan penilaian atau interupsi. Bayangkan dia sedang mengungkapkan kekesalannya tentang situasi di tempat kerja, yang mungkin sudah beberapa kali Anda dengar. Godaannya adalah memotong dan berkata, "Bukankah kita sudah membahas ini?" Namun, alih-alih melakukannya, Anda berhenti sejenak. Anda mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri di momen saat ini, dan mengingatkan diri bahwa ini bukan tentang Anda memperbaiki masalahnya atau memberi saran. Ini tentang membuatnya merasa dilihat dan didengar. Dalam momen itu, kesabaran Anda menyampaikan pesan yang kuat, "Aku ada di sini untukmu." Latihan yang menguatkan hubungan. Praktik ini tidak selalu mudah, dan itu wajar. Stoicisme tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mendorong kemajuan. Dengan memilih kesabaran daripada frustrasi, Anda menunjukkan bahwa perasaannya penting bagi Anda. Seiring waktu, dia akan merasa lebih aman mengetahui bahwa Anda adalah seseorang yang dapat dia andalkan dalam berbagai situasi emosional, baik di saat-saat tinggi maupun rendah. Kesabaran yang mengubah diri. Keterampilan ini tidak hanya memperkuat hubungan Anda, tetapi juga mengubah cara Anda mendekati berbagai aspek kehidupan, mulai dari persahabatan hingga tantangan di tempat kerja. Kesabaran emosional juga menjadi cermin untuk refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya tipe pria yang dapat tetap tenang dan tenang dalam situasi yang penuh emosi? Jika jawaban Anda adalah iya, maka Anda telah mewujudkan salah satu kebajikan inti stoicisme, ketangguhan. Anda membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi badai, bukan dengan melawannya, tetapi dengan berdiri kokoh dan tegar. Menghargai pelajaran dalam kesabaran. Kesabaran emosional bukan hanya tentang bertahan dalam momen sulit, tetapi juga menghargai pelajaran di baliknya. Setiap kali Anda memilih untuk mendengarkan dengan empati dan pengertian, Anda bertumbuh. Anda menjadi pria yang menghargai koneksi daripada kenyamanan, kebijaksanaan daripada impuls, dan cinta daripada ego. Jadi, lain kali ketika kesabaran Anda diuji, anggaplah itu sebagai peluang. Masuki ketidaknyamanan itu, praktikkan jeda, dan ingat kata-kata Seneca. Melalui kesabaran, Anda tidak hanya memelihara hubungan Anda, tetapi juga menjadi versi terbaik dari diri Anda. Nomor 10. Dia sedang menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Kapan terakhir kali dia membuka diri tentang sesuatu yang mengganggunya? Mungkin itu adalah hari yang berat di tempat kerja, masalah dengan keluarganya, atau bahkan sesuatu tentang hubungan kalian. Apakah kamu melihatnya hanya sebagai percakapan biasa, ataukah kamu menyadari makna yang lebih dalam di baliknya? Ketika seorang wanita berbagi masalahnya, dia tidak hanya sedang mengeluh atau mencari solusi, dia sedang menciptakan ruang untuk pertumbuhan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kalian berdua. Momen-momen rentan ini adalah undangan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Ini adalah caranya mengatakan, "Aku mempercayaimu dengan bagian dari duniaku ini." Marcus Aurelius, filsuf stoik besar, pernah berkata, "Apa yang menghalangi jalan, itulah jalan." Pikirkanlah itu sejenak. Tantangannya, baik yang bersifat pribadi maupun yang kalian hadapi bersama, bukanlah hambatan, melainkan jalur. Mereka adalah peluang untuk kamu melatih kesabaran, empati, dan pemahaman. Setiap kali dia berbagi masalah, itu adalah kesempatan untuk kamu hadir bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Dengan bekerja melalui momen-momen ini bersama-sama, kalian berdua tumbuh. Kalian belajar mengatasi rintangan hidup berdampingan, membangun ikatan yang bukan hanya tahan lama, tetapi juga sangat memuaskan. Namun, inilah yang perlu diingat, pertumbuhan tidak datang begitu saja. Itu membutuhkan usaha, perhatian, dan kesediaan untuk mendengarkan. Kamu harus mendekati kekhawatirannya dengan pikiran terbuka dan keinginan tulus untuk memahami. Alih-alih melihat perjuangannya sebagai beban, coba untuk memandangnya secara berbeda. Apa yang bisa kamu pelajari tentang impian,
ketakutan, atau nilai-nilai dirinya. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana saya bisa menggunakan momen ini untuk memperkuat ikatan kita? Atau, bagaimana saya bisa merespons agar dia merasa aman dengan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya memperbaiki hubunganmu, tetapi juga membentukmu menjadi pria yang lebih cerdas emosional dan lebih kokoh. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan dalam momen ini, itu adalah responsmu. Kamu tidak selalu bisa memperbaiki masalahnya, tetapi kamu bisa menciptakan lingkungan di mana dia merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Seiring waktu, tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian ini menciptakan hubungan yang bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Jadi, lain kali dia membuka diri, ingatlah bahwa dia tidak hanya berbagi masalah, dia membuka pintu. Langkahkan kaki kamu melalui pintu. Itu dengan rasa ingin tahu, empati, dan pola pikir yang berakar pada pertumbuhan. Begitulah cara kalian membangun sesuatu yang benar-benar tak tergoyahkan bersama. Saat kita mengakhiri video ini, mari kita merenung sejenak pada wawasan yang telah kita ungkapkan. Seorang wanita yang berbagi perjuangannya denganmu bukan hanya berbicara tentang kata-kata yang dia ucapkan, tetapi tentang kepercayaan, koneksi, dan undangan untuk memperdalam hubungan kalian. Momen-momen ini membutuhkan kesabaran, perhatian, dan pemahaman, bukan hanya untuk memperkuat ikatan kalian, tetapi juga untuk menantangmu tumbuh menjadi individu yang lebih tenang, empatik, dan sadar diri. Kita telah membahas bagaimana responsmu terhadap kerentanannya dapat mengubah bukan hanya hubunganmu, tetapi dirimu sebagai pribadi. Apakah itu mendengarkan dengan niat yang tulus, menunjukkan empati tanpa terburu-buru memberikan solusi, atau sekadar menjadi kehadiran yang tenang dalam hidupnya? Tindakan-tindakan ini berakar pada prinsip stoik yang abadi. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk menjadi seperti batu yang terus diterjang ombak, dengan tetap tenang dan hadir saat badai emosionalnya datang. Kamu menciptakan ruang di mana dia merasa aman, dihargai, dan benar-benar dimengerti. Namun, mari kita tidak berhenti di sini. Tanyakan pada dirimu, bagaimana saya bisa mengambil pelajaran-pelajaran ini dan menerapkannya tidak hanya dalam hubungan saya, tetapi juga dalam setiap interaksi yang saya lakukan. Kecerdasan emosional dan perhatian bukan hanya tentang hubungan romantis, tetapi tentang bagaimana kamu menunjukkan diri di dunia. Setiap kali kamu memilih untuk mendengarkan, merenung, dan merespons dengan kesabaran, kamu sedang membangun karakter dan memperkuat hubungan, baik dengan pasangan, teman, atau bahkan rekan kerja. Jika video hari ini resonan denganmu, bantu kami dengan menekan tombol suka. Itu tidak hanya menunjukkan dukunganmu, tetapi juga membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang mungkin mendapatkan manfaat dari pelajaran ini. Saya juga ingin mendengar pendapatmu. Bagian dari diskusi ini mana yang paling berkesan bagimu? Apakah kamu pernah mengalami momen di mana mendengarkan tanpa bereaksi mengubah hasil sebuah percakapan? Beritahu saya di kolom komentar. Pengalaman dan wawasanmu membuat komunitas ini semakin kuat. Sebelum kamu pergi, luangkan waktu sejenak untuk menjelajahi video-video yang direkomendasikan di layar. Video-video ini dipilih dengan cermat untuk membangun ide-ide yang telah kita bahas hari ini, baik itu memahami dinamika emosional dalam hubungan atau menggali lebih dalam prinsip-prinsip stoik untuk pertumbuhan pribadi. Percayalah, selalu ada lebih banyak yang bisa dipelajari dan direnungkan. Terima kasih telah meluangkan waktu di sini. Ingatlah bahwa menjadi hadir, sabar, dan tenang di tengah tantangan hidup, baik yang kamu hadapi maupun yang dihadapi orang lain, merupakan bentuk kekuatan yang sejati. Kamu bukan hanya pasangan dalam momen-momen itu, tetapi juga sumber kenyamanan, cahaya kepercayaan, dan contoh kedewasaan emosional. Jadi, saat kamu melangkah maju, peluklah pelajaran-pelajaran ini, praktikkan mereka, dan renungkan bagaimana hal itu bisa membentuk hubunganmu dan orang yang sedang kamu perjuangkan untuk menjadi diri terbaikmu. Dan seperti biasa, lindungi kedamaian pikiranmu, tetaplah teguh, dan teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa pada video berikutnya.